kembali lagi ke channel YouTube saya, Aris Rinaldi, di mana pada kesempatan kali ini kita mengundang narasumber atau bintang tamu yang bisa dibilang berkecimpung di dunia bendungan, dan bintang tamu kita kali ini memiliki experience yang sangat lama. Nanti saya coba perkenalkan singkat. Beliau ini Pak Joko Mulyono. Nanti mungkin lebih detailnya bisa langsung Pak Joko jelaskan. Silakan Pak Joko untuk menjelaskan profilnya. Oke, terima kasih. Selamat pagi, Mas Aris. Saya sering disebut Om Joko. Oh ya, Om Joko. Punya channel itu Pak? Alhamdulillah, namanya Belayang Bendungan. Belayang Bendungan Om Joko 2020 Pak? Yes, betul sekali. Nama saya adalah Insinyur Joko Mulyono, ME, AWB. Bisa jelaskan Pak itu insinyurnya seperti apa, tahun ini? Oke, terima kasih. Kebetulan saya S1 lulusan dari Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Jadi satu alumni dengan Mahfud MD. Oh iya. Cuma beliau di Fakultas Hukum, saya di Teknik Sipil. Sedangkan ME-nya adalah dari India. Oke, di kampus mana Pak? Di kampus Roorkee. Itu satu alumni dengan kemarin Pak Sekdijen Asyadi. Oke. Dan sekarang satu alumni dengan Pak Edi Juarsa dan Pak Fauzi di Roorkee, kalau Mas Aris tahu. Terus ada juga AWP, mungkin ini nggak familiar ya. Kalau di kementerian biasanya annual work plan, tapi kalau ini adalah gelar profesional Associate Wealth Planner. Oke, berkaitan dengan perencanaan keuangan Pak? Iya, betul sekali. Sekarang berarti Pak Joko sudah berapa lama Pak kira-kira di Balai Bendungannya atau secara umum di Kementerian PUPR? Nah, ini pertanyaan bagus nih dan membuka memori. Ya. Kalau Boleh diceritakan Pak, mungkin teman-teman yang PNS milenial atau yang baru mau daftar mungkin bisa menyerap informasi yang sangat bermakna dari Pak Joko. Oke, terima kasih. Jadi di PUPR ini sudah hampir ya 25 tahun lah kalau bisa dibilang. 5 tahun, masuknya berapa? Masuknya tahun 96. Waduh, 96, berarti saya masih SD Pak ya? Ya, betul. Nah, di dalam perjalanan saya merumput di Balai Bendungan. Oke. Di Balai Bendungan selama kurang lebih 7 tahun bergerak di bidang bendungan. Setelah itu saya harus mutasi di Balai C3 Ciujung, Ciganam, Ciburian. Di sana selama kurang lebih 3 tahun. Di sana juga ngurusi masalah bendungan pada saat detail desain bendungan Karian. Baru 3 tahun, ada alih tugas balik ke Jakarta sebagai kepala seksi. Waktu itu Subdit Konservasi dan berubah menjadi Subdit Bendungan. Tahun berapa Pak? Itu tahunnya 2010 ya. 2010. Nah, di Subdit Bendungan kurang lebih 3 tahun harus mutasi lagi ke Cimanuk Cisanggarung. Nah, kalau di Cimanuk Cisanggarung cuma 1 tahun 6 bulan. Di sana pada waktu itu sedang giat-giatnya kegiatan bendungan Jati Gede. Baru 1,5 tahun saya harus mutasi lagi ke Jakarta. Ini adalah mimpi-mimpi saya. Bagaimana kalau bisa dinas di seluruh Indonesia, tapi dinas kesehariannya di Jawa saja. Di Jawa saja, oke Pak. Berarti pengalaman dari tahun 94 sampai sekarang kurang lebih 25 tahun lebih Pak ya? Yes. Dan spesialisasinya tentu di bidang bendungan. Kira-kira demikian. Bendungannya kan kalau sekarang ini kan ada pembagiannya Pak. Pertama, Madya, Utama. Pak Joko di level mana Pak? Nah, tadi pada saat saya pindah Jakarta sudah ditugasi sebagai Kasubdit OP Bendungan. Kalau tadi di Balai Bendungan, di C3 Karian, balik ke Jakarta, terus ke Jati Gede, tapi tidak menangani langsung. Ya.
balik ke Jakarta lagi, Subdit OP Bendungan ngurusin OP Bendungan, jadi hampir Se-Indonesia. se-Indonesia. Jadi ini penting buat teman-teman atau rekan atau adik-adik SMA. Informasi yang disampaikan Pak Joko ini, milestone ini sangat ini Pak ya, sangat panjang dan mungkin bisa dijadikan istilahnya pedoman dalam indikator ke depan. Ya, betul sekali. Setelah saya sebagai Kasubdit OP Bendungan, ada kesempatan Javu. Nah, ini mungkin sesuatu yang agak tidak dilirik orang. Oh iya. Tapi alhamdulillah saya melakukan out of the box, atau mungkin tidak ada boxnya. Saya ambil profesi sebagai Javu. Seperti yang ditanyakan Mas Aris tadi, alhamdulillah saat ini saya sebagai Javu teknik pengairan ahli Madya. Oke Pak, terkait peralihan ke Javu ini tentunya kan salah satu dreams ya Pak. Yes. Dan memang Javu ini banyak menulis juga Pak. Kira-kira karya Pak Joko tulisan ini, kebetulan saya punya satu karya beliau yang sangat fenomenal, di mana ini bisa dilihat sendiri di sini, yaitu Setengah Abad Bendungan Juanda, khususnya Holocon Valve ya, di mana selain buku ini, tentunya Holocon Valve ini proses penggantian mendapat respon positif dari masyarakat dan mendapatkan rekor muri. Ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak, kira-kira seperti apa prosesnya? Ini juga sangat menarik buat teman-teman di luar sana. Oke, terima kasih. Sebelum cerita terkait ini, jadi tadi di dalam perjalanan tadi, setiap saya posisi di jabatan tertentu punya mimpi ada semacam legacy, peninggalan. Nah, diawali pada saat sebagai kasih Bendungan, sempat menulis bersama teman-teman adalah pembangunan bendungan tahun 2010 sampai 2019. Setelah itu, waktu di Subdit OP Bendungan mau ada seminar internasional ICOL. Di mana Pak? Itu di Bali. Di Bali ya? Nah, Di Indonesia ya? Di Indonesia. Jadi kami bersama teman-teman juga menyiapkan sebuah buku, yaitu buku Bendungan di Indonesia versinya bahasa Inggris. Ya, terus di dalam perjalanan waktu itu ada kegiatan DOISP seperti yang disampaikan Mas Haris tadi. Ini adalah buku Holocon Valve di Bendungan Jatiluhur atau lebih Bendungan terbesar di Indonesia Pak. terbesar di Indonesia. Dan Holocon Valve ini juga dalam pengerjaannya diameternya mendapat rekor muri dari Museum Rekor Indonesia. ya, betul sekali. Jadi untuk yang belum tahu Holocon Valve mungkin bisa langsung baca buku ini Pak ya. Kira-kira buku ini bisa dijadikan giveaway Pak buat teman-teman di luar sana yang pengen mendapatkannya. Nah, sip, bagus sekali. Teman-teman kalau berminat silahkan hubungi Mas Haris, nanti akan kita kirim secara free. Free. Berapa kira-kira Pak yang bisa dijadikan free? Untuk free sementara ini karena sekarang tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 17 Pak. Oke, yang free cukup 7 aja. 7 buku Holocon Valve yang mendapat rekor muri akan dikirim ke alamat masing-masing yang komen ya Pak ya, yang subscribe, komen, and like di channel Bendungan saya dan channel Bendungannya Pak Joko Mulyono. Om Joko. Om Joko 2020. Jadi ini bisa dijadikan istilahnya bahan buat belajar ya, bahan buat belajar. Dan ini koleksi langka juga Pak ya, karena jarang didapatkan di toko-toko buku Pak ya. Ya, betul sekali. Dan satu lagi teman-teman, pada saat proses pengerjaan dan lain sebagainya, kita perlu arsip Holocon Valve ini harus ke sana, ke Perancis. Jadi karena arsipnya semua ada di sana, terpaksa kita harus ke sana untuk mendapatkan as-built drawing-nya. As-built drawing Bendungan Jatiluhur. Yes. Ya, Bendungan Jatiluhur ini bisa disebut juga dengan Bendungan Insinyur Juanda. Ya. Terletak di Jawa Barat. Oke. Oke Pak, terkait ini Pak, kan sudah diceritakan pengalaman 25 tahun dan ketika beralih dari Javu lebih aktif menulis Pak ya, karya-karyanya sangat fenomenal, salah satunya yang mendapat rekor muri. Kira-kira dreams next step-nya Pak, mungkin ada short term atau long term atau middle term, seperti apa Pak? Wah, ini Mungkin buat yang muda seperti saya
gak hanya di Kementerian PUPR, mungkin di kementerian lainnya dalam menentukan ya ketika masuk itu kedepannya menjadi apa memang mau menjadi struktural atau fungsional seperti itu. Mungkin Pak Joko bisa share lebih detail. Oke, sip. Ini pertanyaan bagus sekali dan juga mungkin pertanyaan yang langka. Belum pernah saya ada yang menanya kayak gini. Anak muda menanyakan goal kedepannya. Kebetulan saya ini hampir nanti 4 tahun lagi menginjak usia 60 tahun Pak. ya. Kalau di fungsional madya 60. Oh, oke Pak. Kalau yang biasa 58 ya? Yang biasa ya, kalau yang apa yang muda ya, Yang muda, lama muda muda. 58 tahun untuk usia Kalau pensiun. kalau madya udah 60 kalau tidak ada perubahan. Oke. Namun saya punya goal. Bagaimana kalau tercapai Jakfung utama sehingga ada ada pensiun 65 tahun. Goalnya tiap tahun harus buat sebuah buku. One year one book Pak ya? One year, one One year one book. Itu resolusi yang sangat simple tapi legasinya sangat panjang ya. Iya, betul. Oke, kurang lebih berarti perjalanannya sekarang udah memasuki berapa dari mau ke 60? Memasuki usia pensiunnya? Kalau saya masih muda. Masih muda, oke Pak. Namanya aja Om Joko. Om Joko, oke. Jadi bisa dibilang selama kita interview yang tidak begitu lama ini banyak yang bisa didapat hikmahnya Pak ya, dari awal kita menentukan pilihan kita ketika bekerja dan ketika bekerja itu goals kita seperti apa dan memang kita adaptasi Pak ya, adaptasi terhadap lingkungan pekerjaan gitu. Ya betul, apalagi dengan ada kasus COVID-19 ini. Oh iya, oke Pak. Kita harus bisa beradaptasi, jangan itu sebagai alasan. Seperti hari ini nih, kita masuk kantor, bagaimana untuk mengisi? Ya, mengisi di sela-sela waktu luang kerja kita Pak ya. Iya, betul sekali. Jadi ini momen yang sangat langka, kita dapat share yang bisa dibilang buat ASN muda ini penting, buat masyarakat umum juga bisa tahu kerjaan seperti apa yang ada di Kementerian PUPR. Ternyata bendungan ini juga bisa dibilang infrastruktur untuk negeri yang sangat sekarang prosesnya digenjot Pak ya, digenjot 61 bendungan untuk meningkatkan kapasitas tampung di Indonesia. Ada pesan-pesan Pak, tip and advice mungkin buat young engineer atau ASN muda atau buat masyarakat umum di luar sana seperti apa? Kan tadi Pak Joko ada AWP atau Oke, mungkin sederhana ya teman-teman. Tolong seperti yang tadi kita sampaikan, buatlah dream book. Kenapa? Biar mimpi-mimpi kita tercapai, jangan mimpi-mimpi orang lain yang akan mencapainya. Termasuk tahun ini, sebentar lagi akan hadir sebuah buku motivasi untuk NKRI. Oke, itu betul saya udah ngasih testimoni Pak ya. Itu buku yang saya baca sekilas sangat menarik, simpel dan ya sangat bersahaja. Jadi untuk teman-teman ataupun rekan-rekan masyarakat umum di luar sana, adik-adik SMA, saya pastikan dengan sharing singkat ini semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa subscribe, like, and share channel kita ini, channel saya Sinaldi dan channelnya Om Joko 2020. Dan giveaway-nya tidak tanggung-tanggung, buku langka HCP Bendungan Insinyur Juanda yang mendapatkan rekor muri karena pengerjaan dan diameter yang sangat besar. 7 buku dikirimkan ke alamat free tanpa biaya. Jadi gimana? Mungkin Pak Joko ada Smart and Focus, Dream Dream come true. See you Be happy. dan be happy.